Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Abul Abdullah Muhammad bin Hafifi bin Isfaksyad, lahir di Syiraz tahun 270 Hijriah 882 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh suci di Persia, dan berasal dari keluarga bangsawan. Setelah mendapat pengetahuan yang luas, Ibnu Hafif berangkat ke Baghdad. Di kota ini ia bertemu dengan Al-Hallaj beserta tokoh-tokoh sufi lainnya. Setidak-tidaknya telah 6 kali ia menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dan diriwayatkan pula, bahwa ia pernah berkunjung ke Mesir dan Asia Kecil. Ia telah menulis beberapa buah buku, dan meninggal dunia dalam usia lanjut, di kota kelahirannya pada tahun 371 Hijriah, 982 Masehi. Ibnu Hafif dari Far berasal dari keluarga bangsawan. Ia dijuluki demikian, karena ia memikul beban yang ringan, memiliki jiwa yang lapang, dan akan menghadapi masa perhitungan yang mudah. Setiap malam ia memakan tidak lebih dari 7 buah kismis sebagai pembuka puasanya. Pada suatu malam, pelayannya menyajikan 8 buah kismis kepadanya. Ibnu Hafif tidak menyadari hal ini dan menghabiskannya. Tetapi karena tidak mendapatkan kepuasan di dalam ibadahnya kepada Allah, dan tidak seperti yang dialaminya setiap malam, maka dipanggilnyalah si pelayan untuk meminta keterangannya. "Aku telah memberikan 8 buah kismis kepadamu," si pelayan mengaku. "Mengapa?" tanya Ibnu Hafif. "Kulihat engkau sangat lemah dan aku merasa kasihan." Jawab si pelayan, "Aku ingin agar engkau memperoleh kekuatan. Dengan berbuat demikian engkau bukanlah sahabatku tetapi musuhku." Hardik Ibnu Hafif, "Jika engkau memang bersahabat denganku, niscaya engkau akan memberikan 6 buah kismis kepadaku, bukan 8 buah." Pelayan itu dipecatnya dan digantinya dengan yang baru. Ibnu Hafif mengisahkan seperti berikut ini. "Ketika masih muda, aku ingin sekali pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ketika aku sampai ke kota Baghdad, kepalaku penuh dengan kecongkakan sehingga aku tidak mau menemui Junaid. Aku meneruskan perjalanan dengan membawa seutas tali dan sebuah timba. Ketika telah berada jauh di tengah padang pasir, aku merasa sangat dahaga. Dari jauh, terlihatlah olehku sebuah telaga dan seekor rusa yang sedang minum. Begitu aku sampai di tepi telaga itu, ternyata airnya telah habis terserap bumi. Ya Allah," seruku, "apakah Abdullah lebih hina dari seekor rusa?" "Rusa itu tidak membawa tali dan timba," ku dengar sebuah jawaban. "Ia berpasrah diri kepada kami." Dengan hati gembira tali dan timba itu kubuang, kemudian kulanjutkan perjalananku. "Abdullah," ku dengar sebuah panggilan. "Kami hanya mengujimu. Ternyata engkau tabah, oleh karena itu kembalilah dan minumlah air telaga itu." Aku pun balik dan kudapati air telaga itu telah penuh kembali. Aku bersuci dan meminum air telaga tersebut. Setelah itu, aku berangkat, dan di sepanjang perjalanan ke Madinah, aku tidak pernah membutuhkan air karena telah bersuci di telaga tadi. Pada hari Jumat, ketika aku berada kembali di Baghdad, aku pergi ke masjid. Junaid melihatku dan berkata kepadaku, "Seandainya dulu engkau benar-benar bersabar, niscaya air akan menyembur dari bawah kakimu." Ibnu Hafif meriwayatkan, "Ketika aku masih remaja, seorang guru sufi datang mengunjungiku. Setelah melihat betapa aku sangat lapar, ia mengajakku ke rumahnya. Ketika sampai, ternyata di dapur sedang dimasak daging dan baunya memenuhi seluruh ruangan. Aku merasa mual dan tidak sanggup memakannya." Sang guru sufi, yang melihat keenggananku itu, menjadi sangat malu. Aku sendiri pun menjadi sangat bingung, lalu aku tinggalkan santapan itu. Kemudian aku dan beberapa orang sahabat melanjutkan perjalanan. Di Qadisiyah kami tersesat, sedang bekal kami telah habis. Beberapa hari kami masih dapat bertahan, tetapi akhirnya tiada berdaya. Penderitaan kami sedemikian beratnya, sehingga kami membeli seekor anjing dengan harga yang mahal. Kemudian kami memanggang anjing itu. Sebagai bagianku, kuterimalah sekerat. Ketika aku hendak memakannya, teringatlah aku peristiwa di rumah guru sufi, dan makanan yang disuguhkannya kepadaku. Inilah hukumanku, karena telah membuat malu sang guru sufi. Kataku di dalam hati, aku memohon ampun kepada Allah, dan Allah menunjukkan jalan kepada kami.
Ketika sampai di rumah, aku pergi meminta maaf kepada si guru sufi. Pada suatu hari, aku mendengar berita bahwa di negeri Mesir ada seorang tua dan seorang pemuda yang secara terus-menerus mengadakan meditasi. Maka berangkatlah aku ke Mesir. Dan di negeri itu, kutemukan dua orang yang dengan kepala tertunduk menghadap ke arah kota Mekah. Tetapi setelah 3 kali kuucapkan salam, mereka tetap bungkam. Demi Allah, jawablah salamku. Aku berseru kepada mereka, Ibnu Hafif. Si pemuda menyahut sambil mengangkat kepalanya. Dunia ini adalah kecil, dan dari dunia yang kecil ini, hanya sedikit yang masih tersisa. Dari sisa yang sedikit ini, ambillah bagianmu yang sebesar-besarnya. Engkau telah membuang banyak waktu dengan mengucapkan salam kepada kami. Setelah berkata demikian, si pemuda menundukkan kepalanya kembali. Walaupun tadi aku merasa lapar dan dahaga, tetapi kini lapar dan dahaga itu tidak terasa lagi. Aku benar-benar kagum terhadap mereka. Aku tidak beranjak dari tempat itu. Salat zuhur dan asar aku lakukan bersama mereka. Kemudian aku memohon kepada mereka, berilah aku sebuah petuah. Ibnu Hafif, jawab si pemuda. Kami berdua adalah manusia-manusia yang berduka. Kami tidak mempunyai lidah untuk memberikan nasihat. Orang lainlah yang harus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berduka. Aku terus bertahan di tempat itu selama 3 hari 3 malam. Dan selama itu pula, aku tidak makan dan tidak tidur. Apakah yang harus kukatakan agar mereka mau memberikan petuah kepadaku, kataku dalam hati. Si pemuda mengangkat kepalanya dan berkata, temuilah seseorang, yang apabila memandangnya engkau teringat kepada Allah. Dan karena terpesona kepadanya, hatimu akan terjaga, yaitu seorang yang akan memberi nasihat melalui perbuatan, bukan melalui kata-kata. Setahun lamanya aku berdiam di Bizantium. Pada suatu hari, aku berjalan-jalan ke padang pasir. Di sana, kulihat orang banyak sedang menggotong mayat seorang rahib yang kurus kering. Kemudian mereka membakarnya, dan abunya itu mereka sapukan ke mata orang-orang yang buta. Sungguh ajaib, karena kekuasaan Allah, orang-orang buta itu dapat melihat kembali. Kemudian orang-orang yang menderita penyakit menelan abu itu pula, dan sesaat itu juga, mereka menjadi sehat kembali. Aku terheran-heran. Bagaimanakah itu mungkin terjadi, karena mereka sesungguhnya menganut agama yang salah. Pada malam itu aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, apakah yang sedang engkau lakukan? Tanyaku. Aku telah datang demi engkau, jawab Nabi. Ya Rasulullah, bagaimanakah keajaiban tadi bisa terjadi? Tanyaku. Itulah hasil kesungguhan hati dan disiplin diri di dalam kesesatan, jawab Nabi. Coba bayangkan, apabila hal itu dilakukan di dalam kebenaran. Pada suatu malam, Ibnu Hafif memanggil pelayannya. Carikanlah seorang wanita untukku, katanya kepada si pelayan. Kemanakah hendak ku cari seorang wanita tengah malam seperti ini, jawab si pelayan. Tetapi aku mempunyai seorang puteri, jika Tuan mengizinkan aku akan pergi menjemputnya. Pergilah dan bawa puterimu itu kemari, kata Ibnu Hafif. Si pelayan membawa puterinya, dan di saat itu juga Ibnu Hafif menikahinya. 7 bulan kemudian lahirlah seorang bayi, tetapi tidak lama kemudian bayi itu mati. Suruhlah puterimu itu meminta cerai dariku, kata Ibnu Hafif kepada pelayannya. Atau kalau dia suka, dia boleh tetap tinggal bersamaku. Tuan, apakah rahasia di balik semua ini? Si pelayan bertanya. Di malam pernikahan itu, Ibnu Hafif menjelaskan. Aku bermimpi hari berbangkit telah tiba. Banyak orang yang berdiri kebingungan, sedang keringat melimpah sampai ke leher mereka. Tiba-tiba muncul seorang anak meraih tangan ayah bundanya. Dan cepat bagaikan angin, dibimbingnya mereka melalui jembatan di antara surga dan neraka. Oleh karena itulah, aku ingin mempunyai seorang anak. Ketika anakku lahir dan kemudian mati, maka tercapailah sudah keinginanku itu. Orang-orang mengatakan, bahwa sejak itu, Ibnu Hafif telah menikah sebanyak 400 kali. Karena ia keturunan bangsawan, maka ketika ia bertaubat dan mencapai kesalehan yang sempurna, banyaklah wanita-wanita yang mengajukan diri untuk dilamarnya. Dalam waktu yang bersamaan, ia beristri 2 atau 3 orang. Salah seorang di antaranya, puteri wazir, yang menjadi istrinya selama 40 tahun. Kepada istri-istrinya ini,
Beberapa orang pernah bertanya, bagaimanakah sikap Ibnu Hafif terhadap mereka secara pribadi? Tidak sesuatu pun yang kami ketahui mengenai dirinya. Jawab mereka, kalau di antara kami ada juga yang tahu, tentulah ia itu puteri wazir. Maka, bertanyalah mereka kepada puteri wazir, mereka mendapat jawaban. Apabila ku ketahui bahwa Syekh hendak berkunjung ke kamarku di malam hari, ku persiapkan makanan yang lezat-lezat. Kemudian aku berdandan. Ketika ia datang dan melihat apa yang aku lakukan, aku pun dipanggilnya dan dipandanginya beberapa saat lamanya. Kemudian untuk beberapa saat pula, dipandangnya makanan yang telah kusediakan itu. Pada suatu malam, Syekh menarik tanganku, dan melapis tanganku dengan lengan bajunya, kemudian diusapkannya ke perutnya. Tidak inginkah engkau bertanya simpul-simpul apakah ini? Ia bertanya kepadaku. Maka aku pun bertanya, simpul-simpul apakah itu? Semua ini adalah gejolak-gejolak api ketahanan yang telah kusimpulkan satu persatu. Agar aku dapat bertahan terhadap kejelitaan dan makanan lezat yang engkau hidangkan kepadaku. Jawab beliau. Kemudian ia pergi meninggalkan aku. Itulah satu-satunya hubungan intim di antara kami. Alangkah kokoh disiplin diri Ibnu Hafif. Ada dua orang murid Ibnu Hafif, yang seorang bernama Ahmad Tua dan yang seorang lagi Ahmad Muda. Di antara kedua muridnya ini, Ibnu Hafif lebih menyayangi Ahmad Muda. Murid-murid lain tidak setuju terhadap sikap Ibnu Hafif ini. Mereka berdalih, bukankah Ahmad Tua telah menjalankan lebih banyak perintah dan disiplin diri? Setelah mengetahui perihal ini, Ibnu Hafif ingin membuktikan kepada mereka, bahwa Ahmad Muda lebih unggul dari Ahmad Tua. Pada saat itu ada seekor unta yang sedang tidur di depan pintu. Ahmad Tua, Ibnu Hafif memanggil. Saya, sahut Ahmad Tua. Angkatlah unta itu ke atas loteng, perintah Ibnu Hafif. Guru, kata Ahmad Tua, mana mungkin aku dapat mengangkat unta itu ke atas loteng? Cukup, jawab Ibnu Hafif. Kemudian ia memanggil Ahmad Muda. Ahmad Muda, panggilnya. Saya, Ahmad Muda menyahut. Angkatlah unta itu ke atas loteng. Ahmad Muda segera mengencangkan ikat pinggangnya, menggulung lengan bajunya, dan berlari-lari keluar. Ahmad Muda menaruh kedua tangannya ke bawah tubuh binatang itu, dan dengan sekuat tenaga mengangkatnya, namun sia-sia. Cukup baik sekali, Ibnu Hafif berseru. Kemudian berkatalah ia kepada murid-muridnya. Sekarang tahulah kalian, bahwa Ahmad Muda lah yang telah melakukan kewajibannya. Ia mentaati perintah tanpa membantah. Yang dipentingkannya adalah perintahku, dan tidak peduli, apakah perintah itu dapat dilaksanakannya atau tidak. Sebaliknya dengan Ahmad Tua, ia hanya ingin berdalih, dan membantah. Dari sikap yang terlihat, kita dapat memahami keinginan di dalam hati seseorang. Seorang pengelana mengunjungi Ibnu Hafif. Ia mengenakan jubah hitam, syal hitam, celana hitam dan baju hitam. Di dalam batinnya, Syekh Ibnu Hafif merasa cemburu. Ketika si pengelana melakukan salat sunat 2 rakaat dan mengucapkan salam, Ibnu Hafif bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berpakaian serba hitam?" "Karena Tuhan-Tuhanku telah mati." Yang dimaksudnya adalah hawa nafsunya. Pernahkah engkau menyaksikan seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Usir orang itu keluar. Ibnu Hafif memberi perintah kepada murid-muridnya. Dengan kasar si pengelana diusir keluar. Kemudian Ibnu Hafif memerintahkan pula, bahwa dia masuk. Orang itu pun dibawa masuk. Perlakuan yang seperti itu berulang-ulang sampai 40 kali. Akhirnya Ibnu Hafif bangkit dari tempat duduknya, mencium kepala si pengelana dan memohon maaf. "Engkau memang berhak berpakaian serba hitam," kata Ibnu Hafif. "Telah 40 kali murid-muridku menyakiti hatimu tetapi engkau tetap tabah." Dari negeri yang jauh, datang 2 orang sufi untuk berkunjung kepada Ibnu Hafif. Karena tidak menemukan Syekh di tempatnya, maka bertanya-tanyalah mereka, di manakah kiranya Ibnu Hafif berada pada saat itu. Di istana Azud ad-Daulah, seseorang memberikan keterangan. "Apakah urusan Syekh Ibnu Hafif di istana?" Kedua sufi itu bertanya-tanya. "Selama ini kita mengira bahwa ia adalah orang yang mulia." Kemudian mereka berkata, "Lebih baik kita melihat-lihat kota ini." Maka pergilah mereka ke pasar. Kemudian mereka menuju ke tempat tukang jahit, untuk menambalkan jubah mereka yang robek di sebelah depannya.
Tetapi ketika itu si penjahit lagi kehilangan guntingnya. Kalian mencuri gunting. Orang banyak menuduh mereka berdua, kemudian menyerahkan mereka kepada polisi. Kedua sufi itu digiring ke istana. Potonglah tangan mereka, Azud ad-Daula memberikan perintah. Tunggu. Ibnu Hafif yang ketika itu berada di istana berseru. Mereka ini bukan pencuri. Maka kedua sufi itu pun dibebaskan. Kemudian Ibnu Hafif berkata kepada mereka, persangkaan buruk kalian terhadap diriku memang wajar. Tetapi urusanku yang sebenarnya di istana adalah untuk tujuan-tujuan seperti membebaskan kalian tadi. Sejak saat itu, kedua sufi tersebut menjadi murid Ibnu Hafif. Sumber kisah dari kitab Tazkiratul Aulia karangan Fariduddin Attar. Cukup sekian penjelasan oleh saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.